Beat is so hot, I ain't gotta pay. Make it move, make it groove. Beat is so hot, I ain't gotta pay. Make it move, make it groove. Hai everyone, hari ini saya akan membuat konten tentang promosi perpustakaan. Tapi saya tidak sendiri, saya bersama dengan mahasiswa lain, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Sendal Klasik. Langsung saja panggil Bang Farid. Halo teman-teman. Ini gimana saya panggilnya nih? Bang Farid atau Farid aja? Oh, Farid aja. Karena kalau Bang itu kayaknya ketuaan. Ketuaan ya. Iya. Padahal pas mukanya ya. Oke. Saya mau tahu Sendal Klasik itu apa sebelum kita mengatakan promosi perpustakaan ini. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Sebenarnya itu Sendra Tasik itu adalah sebuah jurusan di Universitas Negeri Surabaya. Jadi Sendra Tasik itu sendiri sebuah singkatan. Jadi singkatannya itu adalah seni, drama, tari, dan musik. Jadi di sebuah jurusan itu dibagi 3 konsentrasi, ada drama, ada tari, dan ada musik. Itu gimana itunya, apa proses perkuliahannya? Apa cuman mau apa kita kalau seni kan nyanyi doang atau apa main gitar? Oh, itu sebenarnya banyak persepsi dari orang-orang yang salah sih Bang. Sebenarnya kami ini belajar seni yang nggak cuman praktek-praktek doang gitu loh. Karena di sebuah seni itu ada teori-teori yang harus dipelajari, seperti sejarah seni, sejarah drama, sejarah musik, sejarah tari gitu. Saya itu ya ada filosofinya. Bisa dibilang begitu. Ya. Jadi kalian itu ada filosofi, belajar, dipahami gitu. Iya. Jadi setelah kami punya ilmunya, itu baru kami praktekkan untuk membentuk sebuah pertunjukan. Ya. Saya mau tanya sebelum kita review perpustakaan di INC ya. Saya mau tahu perpustakaan UNESA ini gimana? Apa sudah memakai era digital atau masih Kalau perpustakaannya itu kami itu dibagi 2. Ada perpustakaan universitas dan ada perpustakaan fakultas. Nah, seperti contohnya kalau di tempat kami itu ada namanya perpustakaan UNESA, itu letaknya di sebelah gedung rektorat. Nah, kalau perpustakaan fakultas, di setiap fakultas itu ada perpustakaannya. Jadi itu semacam kalau untuk pelajaran kami itu perpustakaan ini sudah ada bersifat khusus ya. Jadi kalau misalnya fakultas bahasa dan seni, jadi di perpustakaan fakultas ini itu hanya membahas tentang bahasa dan seni. Sedangkan kalau yang universitas itu sifatnya lebih universal. Itu kita kan mau review nih nanti untuk terakhir scan terakhir ya kan. Ya. Perpustakaan menurut Anda gimana? Pertanyaan yang berat sebenarnya. Kenapa? Apa nggak pernah berebut? Kalau jujur ya, saya sebenarnya sih orang yang jarang baca, tapi tidak memungkiri saya juga suka baca begitu. Saya hanya membaca apa yang saya suka. Jadi sebenarnya gini, menurut saya perpustakaan itu adalah sebuah wadah literasi. Jadi di sana ada banyak buku dan di situ banyak ilmu. Karena ilmu terletak banyak di buku, betul nggak? Betul. Nah, tapi saya mau ini kan persepsi orang-orang kan perpustakaan itu hanya letak di rak, buku letak di rak, kita kasih pinjam sama pemustaka, udah itu kembaliin. Itu gimana kita mau mindset seperti itu orang awam ini kita rubah, semoga perpustakaan ini lebih maju karena perpustakaan di Indonesia ini pustakawannya sangat sedikit. Oh, sebelumnya saya mau tanya, Bang. Itu berarti Abang ini jurusan perpustakaan? Iya, perpustakaan sih. Oh, sempat agak delay ya. Agak delay. Ya, karena kita lagi trending. Agak delay. Oh, berarti di dunia ini ada jurusan perpustakaan, Bang? Ada, tapi belum populer di Indonesia. Oh, sebenarnya untuk saya orang awam ya, saya baru dengar jurusan perpustakaan.
Dan seperti pertanyaan abang tadi kan, Iya. jurusan perpustakaan itu hanya menyusun rak-rak buku, dan itu yang apa yang saya pikirkan. Ini itu seperti kalau kita kan seni sama perpustakaan itu hampir sama persepsi orang-orang kan. Seni itu hanya mungkin nyanyi-nyanyi, main gitar, praktekin, itu kan. Iya. Perpustakaan kayak gitu. Oh. Jadi kami ingin merubah mindset masyarakat yang mengatakan perpustakaan itu hanya sebuah tempat peminjaman buku. Sebenarnya nggak begitu ya, Bang? Enggak. Oh, Itu jadi lebih apa? Lebih universal. oh universal. Iya. Jadi ibaratnya orang yang masuk jurusan perpustakaan itu belajar tentang apa aja? Kami kan kalau kita mau itu secara garis besar, perpustakaan itu artinya adalah tempat temu kembali informasi. Jadi kita harus belajar literasi informasi. Untuk zaman-zaman hoax ya kan. Iya. So kami ini anti hoax. Jadi jika ada mahasiswa yang melakukan hoax itu dicap bukan anak pustakawan. Oh, jadi ibaratnya anak perpustakaan itu mencari detail atau bukti-bukti dari sebuah yang fakta gitu ya. Ya kita pakai referensi yang lebih kuat. Jadi kita ini kalau jika ada sebuah argumen, Iya. itu kita tidak bisa mengejas sebuah argumen. Jadi jika ada argumen kita harus melawan dengan argumen. Itu pemikiran pustakawan. Oh, jadi sekarang yang diwawancarai abang atau saya ini? Lupa ya. Seolah-olah saya yang mewawancarai apa? Ini Ya. sebelum kita Oh iya, Siapa ya? ini cukup mengganggu mata. mengganggu ini. Iya, iya. Ini sebenarnya siapa apa ini? punya ini? Ini punya siapa ini? Ini kopi ya, Neng? Ah, Kopi. biji kopi. Oh. Biji kopi. Ini dari tadi pas saya baru masuk ini ya, mata saya ini tertuju ke Kopi. kopi ini. Apalagi ada tulisan Robusta Sibulkia ini. Ini sebenarnya apa ini, Bang? Nah ini apa namanya ya, kalau kita dalam bidang pemerintah ini UMKM, usaha mikro kecil menengah. Jadi ini bentuk partisipasi masyarakat dalam kreativitas untuk melakukan kewirausahaan. Oh, iya. Ini putih merah sih. Kalau mau cicip ya coba aja. Boleh. Saya minum ya. Pahit ya? Kan kopi. Kan kopi. Oh, berarti tanpa sadar video ini disponsori oleh Kopi Saya. Emang strategi promosi. Ya kan promosinya kan digandeng. Promosi perpustakaan, promosi kopi, promosi seni. Oh iya iya. Jadi kita gabungkan jadi kopi susu. Bisa di kopi. Kopi Sibulkia. Kopi Sibulkia. Tapi sebenarnya gini, banyak yang bilang kalau seni itu kan cuman banyak praktek-praktek. Padahal kami juga belajar olah tubuh. Kayak seperti saya kan pada semester 1 itu kami belajar tentang pantomime. Mungkin abang tahu apa itu pantomime? Itu secapin lah. Ah ya, mungkin banyak yang pelopor, orang yang mengenal pelopornya bahwa Chaplin. Memang betul adanya, karena di situ adalah seni tentang gerak tanpa ada suara, tanpa ada verbal, mengadakan apa yang sesuatu yang tidak ada. Contoh nih, misalnya di depan ini ada kaca, itu padahal tidak ada kaca, tapi kami akan seolah-olah ada kaca. Ada gelas, kami akan pegang gelas seolah-olah ada gelas, padahal ini tidak ada gelas. Jadi itu hayalan tingkat tinggi ya. Seperti lagu Peter Pan. Jadi saya mau ini kan pantomim ini kan bukan ilmu otodidak, itu pasti ada bukunya kan. Di perpustakaan itu, perpustakaan khusus itu banyak nggak pantomim? Minum dulu. Apa narasumbernya baru pulang dari Surabaya? Udah 3 bulan. 3 bulan. Corona kan. Corona. Sebenarnya gini, dalam mempelajari suatu ilmu itu pasti kita memerlukan bahannya. Ibarat seseorang ingin melakukan sesuatu, kalau dia tidak punya ilmunya, maka apa yang dilakukannya tidak ada landasan. Sama seperti pantomim.
kami dalam pantomim itu tidak ujuk-ujuk kami bisa pantomim. Kami perlu mempelajari sejarah pantomim, teori pantomim, cara-cara di pantomim, dan itu kami pelajari di sebuah buku. Nah, buku itu didapat di perpustakaan gitu. Jadi memang kalau kita mau lihat untuk orang-orang yang mahasiswa, untuk siswa-siswa ini sangat berperan penting untuk perpustakaan itu. Iya, sangat berperan penting. Tidak cukup karena kita memperoleh ilmu itu dari buku. Sedangkan kita untuk mendapatkan buku, kita bisa meminjam ke perpustakaan. Tanpa harus membayar biaya ya kan? Iya, memang ada biayanya dalam pembuatan kartu. Ya. Apa sedikit. Kita masuk ke season review perpustakaan Yayan Juruk. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi nih sebenarnya. Ingin melihat perpustakaan Yayan Juruk. Check it out. Oh, ini 3 tingkat ya bang, perpusnya? 3 tingkat. Tingkat pertama untuk nyantai, tingkat kedua untuk membaca, tiga yang untuk jurnal-jurnal ilmiah. Jadi ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagian. Ini kalau lantai pertama ya. Ya, lantai pertama. Nggak jadi. Dikunci karena corona ini kan. Oh iya. Ini lokernya. View-nya seperti itu ya di depannya. Nanti kalau kita mau masuk ke perpustakaan, kita simpan barang situ dulu. Jadi enggak takutnya ada bahan-bahan pustaka nanti dicuri. Jadi kita harus taruh di situ. Ini bagian apa dong? Scan untuk kartu mahasiswa pengenal. Oh iya. Kalau kita bohong di kartu mahasiswa universitas lain nggak bisa? Bisa, nggak tahu. Belum dicoba. Dicoba. Besok saya coba. Anda tidak jujur. Oh, kayaknya sinematografi. Oh, indah. Seakan-akan teleportasi. Oh iya. Nah, ini jadi rak. Nah, ini koleksi bahan pustakanya. Ini tempat baca, ruang baca. Ini ruang baca. Nah, ini ada ruang opak. Opak untuk online publication access. Oh iya. Jadi kita aksesnya pakai jadi kalau kita cari di koleksi bahan pustaka itu langsung ada di gitu. Jadi ada di ruang ini kayak gitu. Di bagian ini bu. Ya. Rak ini bu. Iya. Oh iya. Ini apa nih? Ruang rektor. Bukan rektor. Enak kopi sebelum dia. Cepat peminjaman. Tapi apa mungkin karena corona jadi nggak ada yang jaga atau bagaimana? Ada yang jaga, cuman ada yang di bawah cuman. Di atas belum ada. Iya, karena sistem corona. Sistem corona, gimana sistem corona? Libur ya? Libur. Kalau menurut saya sih bagus sih perpustakaan Yayan Juruk ini, dan cukup bisa menarik perhatian orang. Ya memang dibuat bangunannya strukturnya memang dibuat seperti supermarket. Memang kalau kita buat seperti seperti perpustakaan lama itu orang kan jadi mudah bosan. Kan orang kan nggak selalu mau baca kan. Iya. Dia kan mungkin mau rekreasi kan, atau Mau mau santai. Tapi ada kelemahannya kalau menurut saya ya. Ketika ada orang lama yang masuk perpus ini, melihat gedung yang super mewah seperti ini, pas mau masuk lepas sendal. Itu saya nggak tahu. Itu disensor nanti ya, disensor. Tapi kalau ini saya tertarik, apalagi lihat view dari luar 3 tingkat dan bagus dalam gedungnya, dan saya tertarik untuk berfoto. Berfoto? Iya. Itu boleh kan? Ini
ini rekreasi. Oh iya betul. Rekreasi kultural. Menarik. Mungkin ini aja nggak podcast kita. Iya, mungkin cukup ya. Cukup ya. Dan setelah saya banyak mendapat ilmu dari podcast ini, apalagi dari ruangannya, saya kedepannya akan selalu membaca buku di perpustakaan. Anda promosi ya. Promosi perpustakaan Anda. Terselesaikan saja. Iya. Saya Muhammad Kadir. Dan saya Farid Munawar. See you next time. Beat is so hard, I ain't got a fake. Make it move, make it groove.